Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga dengan masih diperkenankan nikmat ini kepada kita sebagai hamba-Nya, menjadi penyebab kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa, dan hamba yang beriman kepada Allah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini Ustaz mewakili Ustaz dan Ustazah di kelas 2 akan membawakan atau menjelaskan sedikit tentang hadis keutamaan malu di dalam kitab Hadis Arba'in, hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa saja yang kamu suka. Hadis riwayat Bukhari. Ada dua arti dari hadis ini. Pertama, lakukanlah apa saja yang engkau mau sekiranya engkau tidak malu melakukannya. Yang kedua, kalau manusia sudah tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang ia inginkan. Kedua arti ini sebenarnya sama. Malu merupakan bagian dari syariat Nabi terdahulu yang ditetapkan oleh Islam. Bahkan dalam syariat Islam, malu dianggap sebagai bagian dari iman. Sebagaimana hadis Nabi, al-haya'u minal iman, malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa demikian? Sebab rasa malu bisa menghalangi seseorang dari berbuat dosa dan memicunya untuk berbuat baik. Malu ini juga bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada diri sendiri. Yang kedua, malu kepada orang lain atau manusia. Yang ketiga, malu kepada Allah. 3 macam malu ini menjadi sendi akhlak mulia dengan kadar yang berbeda. Malu kepada diri sendiri dan kepada manusia itu harus kita dasarkan atas malu kepada Allah. Jika tidak begitu, malu yang kita lakukan tak akan mendatangkan pahala. Contoh, misalnya perempuan yang tidak memakai atau tidak mau memakai jilbab karena malu dikatakan oleh teman-temannya atau orang lain sok alim, sok taat. Nah, seperti itu. Nah, itu salah penempatan. Sebab di sini yang dimaksud malu itu yaitu malu untuk misalnya berbuat kejelekan, berbuat keburukan, misalnya mencuri. Kalau rasa malu untuk mencuri itu tidak ada, maka dia akan melakukan, dan hal itu tercela oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan dosa. Kalau misalnya di sekolah, anak-anak disuruh ustaz dan ustazah menjawab sebuah pertanyaan ketika sekolah, dan ada salah satu anak ini menjawab, malu ustazah mau jawab, itu bukan kategori malu. Di sini yang dimaksud hadis ini yaitu malu dalam berbuat kejelekan ataupun keburukan. Dari pelajaran hadis ini bisa kita ambil, pertama, malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya sampai sekarang. Kedua, jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan mengharapkan kebaikan darinya sedikit pun. Yang ketiga, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara pada kebaikan. Siapa yang lebih pemalu, lebih banyak kebaikannya. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit kebaikannya. Keempat,
Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Nah, seperti tadi yang dicontohkan Ustaz di depan, menuntut ilmu itu tidak ada rasa malu, harus kita giat, harus kita semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Al-Ahzab ayat 53. Kelima, rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Seperti hadis tadi, yaitu malu adalah bagian dari iman. Terakhir Ustadz menyampaikan sebuah cerita ataupun kisah, yaitu tentang wanita ahli surga. Ia bernama Suairah al-Asadiyah atau yang dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anha. Seorang sahabat wanita yang berasal dari Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Dia berkulit hitam, tetapi dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang wanita yang konsisten terhadap syariat Islam. Ia senantiasa memakai jilbab, menjaga diri dan menjaga kesucian tubuh dan hatinya. Dia selalu menjaga auratnya dalam kondisi apapun, bahkan kala ia menderita sakit ayan atau epilepsi. Atok bin Abi Rabah meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata kepadaku, apakah kamu ingin aku perlihatkan wanita penghuni surga? Aku menjawab, tentu wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, lihatlah wanita berkulit hitam itu. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku menderita penyakit ayan dan ketika penyakit itu datang tanpa disadari terbuka auratku karena tak sadarkan diri dan kejang. Doakan kesembuhan untukku. Rasulullah bersabda, apabila kamu mampu bersabar maka kamu akan memperoleh surga. Dan apabila kamu ingin aku doakan, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Wanita itu menjawab, aku ingin bersabar, tapi apabila penyakit itu datang, auratku terbuka, maka doakan agar auratku tidak pernah terbuka. Lalu Nabi SAW mendoakannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini adalah potret teladan bagi kaum wanita masa kini, sekarang. Para wanita masa sekarang ini terlalu mudah membuka aurat, berhias dengan berbagai cara, memamerkan kecantikan dan kemuliaan tubuhnya, mengubah hasil ciptaan Allah seperti mengubah bentuk alis dan cara-cara lain yang masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Lihatlah wanita berkulit hitam tersebut. Dia merasa malu kalau auratnya terbuka meskipun dalam keadaan tidak sadar. Begitu kuat imannya sehingga senantiasa menjaga auratnya. Dia tidak meminta kesembuhan, tetapi ia meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakannya agar auratnya tidak terbuka. Subhanallah. Berapa banyak wanita zaman sekarang karena beberapa alasan materi dan tuntutan profesi bersedia merelakan penutup auratnya dibuka sehingga tampak kemuliaan tubuh dan kecantikannya, seolah tidak ada rasa malu pada dirinya. Ini merupakan zaman yang sangat-sangat na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita, anak-anak kita yang soleh dan solehah, khususnya para anak-anak yang akhwat. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian tentang hadis keutamaan malu ini dari Ustaz. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.